Malam ini aku akan menceritakan lagi pengalaman horor teman kita ketika bekerja di sebuah pabrik sandal yang terkenal angker. Karim, yang dikenal sering kurang peka, akhirnya melihat sosok makhluk astral untuk pertama kali seumur hidupnya. Masalahnya, sosok itu sangat menyeramkan. Konon, sosok tersebut ada hubungannya dengan sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di pabrik itu. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa banyak spoiler, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal mula cerita ini dikirim oleh seorang teman kita bernama Karim dari Jakarta. Pengalaman horor ini dialami oleh Karim dan beberapa temannya ketika bekerja di sebuah pabrik sandal pada tahun 2018. Sesuai permintaan Karim, nama pabriknya tidak akan kusebutkan karena masih beroperasi sampai sekarang. Jadi aku cukup menyebutnya sebagai pabrik sandal. Kisah ini bermula ketika Karim sedang mempersiapkan diri untuk lanjut kuliah ke perguruan tinggi negeri. Sayang di tahun itu dia belum berhasil lolos seleksi. Di situ Karim mulai berpikir, gimana ini? Nggak lolos, aku nggak bisa kuliah. Apa aku cari kerja aja ya? Daripada nganggur, toh lumayan bisa dapat uang sendiri. Pas kebetulan ada teman sekolahnya, Nanda, yang menghubungi Karim. Nanda bilang, "Hei Karim, kamu mau nggak ikut aku kerja di pabrikku? Kebetulan di sini lagi ada lowongan." Karim pun menjawab, "Bolehlah, aku juga lagi cari kerja karena nggak lolos kuliah." Akhirnya Karim menyiapkan semua berkas pendaftarannya dan melamar kerja di pabrik tempat Nanda bekerja, yaitu sebuah pabrik yang memproduksi sandal. Beruntungnya, Karim langsung diterima bekerja dan bahkan diminta untuk mulai bekerja keesokan harinya. Di hari pertama, Karim ditempatkan di posisi lori. Tugasnya adalah mendorong gerobak berisi sandal dari lantai 1 ke lantai 2, tempat gudang penyimpanan. Awalnya pekerjaan berjalan lancar, walaupun Karim masih menyesuaikan diri. Tapi siang harinya, dia mengalami sesuatu yang sangat janggal. Saat itu, Karim baru saja mendorong lori dari lantai 1 ke lantai 2. Karena capek, dia istirahat sebentar sambil menunggu gerobak diisi kembali. Tiba-tiba, seorang temannya datang dan berkata, "Astagfirullah, Karim! Itu tanganmu kenapa banyak darah? Kamu habis ngapain?" Karim refleks melihat tangannya dan terkejut. Semua 10 jarinya berdarah, tapi yang berdarah itu bukan telapak tangan, melainkan bagian bawah kuku-kukunya. Kenapa bisa kayak gini? Dari tadi aku nggak ngerasa sakit sedikit pun, tapi kok semua kuku aku berdarah? Pikir Karim. Kawan-kawan kerja Karim juga bingung. Beberapa orang menduga mungkin karena dorong lori terlalu keras, tapi luka seperti itu tidak masuk akal. Walaupun aneh, Karim menepis pikiran buruknya dan menganggap ini hanya kebetulan. Setelah membersihkan luka di ruang medis, dia melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Shift malam hari berikutnya berjalan lancar. Karim sudah beradaptasi dan menikmati ritme kerjanya. Namun suatu hari, ketika dia mendapatkan jadwal shift malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi, kejadian seram lainnya terjadi. Di sela-sela pekerjaan, seorang senior bertanya, "Karim, kamu anak baru, udah tahu belum kejadian besar yang pernah menimpa pabrik ini?" Karim yang sebenarnya tidak tahu apa-apa malah mengangguk pura-pura tahu. Senior itu lalu menambahkan, "Oh ya sudah, kalau kamu udah tahu, hati-hati ya selama kerja di sini. Jangan lupa berdoa biar enggak kenapa-napa." Belum sempat Karim menjawab, tiba-tiba dia mendengar suara aneh seperti tiupan di telinga kanan dan kirinya. Suara itu membuat telinganya berdenging dan suasana di sekitarnya berubah menjadi semakin aneh. Kemudian Karim juga merasa bahwa hawa di sekitarnya yang semula hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia berpikir, kenapa ini, ada apa? Meski merasa janggal, Karim tidak terlalu memikirkannya dan memilih fokus bekerja hingga bel istirahat berbunyi. Ketika waktu istirahat tiba, Karim bergegas keluar ruangan untuk membeli kopi di luar area pabrik. Setelah mendapatkan kopinya, dia kembali masuk ke pabrik. Namun, alih-alih langsung ke ruang kerja, Karim memutuskan duduk di kursi besi di area parkiran motor. Lokasi ini berada di bangunan yang berbeda dari tempat kerjanya. Di situ, Karim sibuk menikmati kopi sambil bermain ponsel. Suasananya terasa nyaman dengan angin malam yang sepoi-sepoi. Waktu itu sudah lewat tengah malam, mungkin sekitar pukul 3 pagi. Namun beberapa saat kemudian, Karim mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hawanya tiba-tiba berubah menjadi tidak enak. Karena penasaran, dia berhenti bermain ponsel dan melirik ke kanan dan kiri. Karim baru sadar, kok tinggal aku sendiri di sini? Tadi masih ada beberapa orang, tapi sekarang dia sendirian. Meski terkejut, Karim belum merasa takut.
Dia hanya berpikir, oh aku sendirian rupanya. Ya sudah, masih mau istirahat sebentar. Karim pun kembali menikmati kopinya sambil bermain ponsel. Namun saat sedang asik-asiknya dari sudut matanya, dia melihat ada seseorang berdiri di kejauhan. Awalnya dia mengira itu hanya teman kerjanya. Refleks, dia menoleh ke arah sosok tersebut. Tapi ketika dia memalingkan wajah, bulu kuduknya langsung berdiri. Di hadapannya, Karim melihat sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Bayangkan saja, makhluk itu memiliki kulit hitam pekat, tubuh yang sangat kurus, seperti tulang yang hanya dibungkus kulit. Rambutnya jarang-jarang, sebagian terurai ke depan, menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu tampak diam, berdiri jauh di kejauhan. Karim belum sempat mencerna keanehan itu ketika makhluk tersebut mulai bergerak mendekat. Tapi anehnya, makhluk itu tidak berjalan atau merangkak. Dia mendekat dengan cara yang sulit dijelaskan, seolah-olah hilang dan muncul kembali di tempat yang lebih dekat setiap kali Karim mengedipkan mata. Dalam satu kedipan, sosok itu sudah maju beberapa meter. Kedipan berikutnya, dia semakin dekat. Karim yang melihat ini langsung gemetaran sekujur tubuhnya. Seumur hidup dia belum pernah melihat sesuatu yang semistis dan seseram ini. Ketika makhluk itu semakin dekat, insting Karim memerintahkannya untuk lari. Dengan panik, dia bangkit dari kursi dan berlari menuju tangga untuk menjauh dari makhluk itu. Namun, sebelum sempat mencapai lantai 1, sesuatu terjadi. Penasaran, Karim ingin memastikan lagi apakah sosok itu masih mengikutinya. Semoga makhluk itu nggak ngikutin aku, pikirnya. Ketika dia memberanikan diri menengok ke atas, ternyata sosok itu tidak mengejarnya dari belakang. Namun, yang dilihatnya justru lebih mengerikan. Makhluk itu merangkak di atas plafon dengan posisi kepala menghadap ke bawah, menatap langsung ke arahnya. Dari situ, Karim bisa melihat dengan lebih jelas. Wajah makhluk itu adalah tengkorak berwarna hitam pekat. Tidak ada mata, hidung, atau bibir, hanya tengkorak hitam seperti yang sering dilihat di lab sekolah. Bayangan itu membuat Karim semakin panik. Dengan mulut komat-kamit membaca doa, dia lari sekencang mungkin menuju bangunan tempat dia bekerja. Sesampainya di ruangan, Karim masih gemetaran. Astagfirullah, apa yang barusan aku lihat? Apa itu? Namun dia memilih untuk tidak menceritakan pengalaman ini kepada teman-temannya, khawatir mereka akan ketakutan. Karim langsung menuju toilet, mencuci muka dan mencoba menenangkan dirinya. Dengan membaca beberapa doa, dia berusaha melupakan kejadian tadi. Aku bisa melewati ini, pikirnya. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Karim kembali ke kerjaannya dan menjalani sisa waktu shift hingga selesai. Namun, sekeras apapun dia berusaha melupakan sok tengkorak tadi, bayangannya tetap menghantui. Karim akhirnya menyadari bahwa ini bukan kali pertama dirinya mengalami hal mistis di pabrik tersebut. Ternyata ada banyak sekali cerita tentang penampakan mengerikan di tempat itu. Sosok tengkorak tadi hanyalah permulaan. 2 minggu kemudian, giliran salah satu temannya, Bang Dedi, yang mengalami hal serupa. Malam itu, sekitar pukul 9:30, Karim dan Bang Dedi masih bekerja di ruangan mereka. Beberapa saat kemudian, Bang Dedi pergi ke gudang sablon sendirian untuk memeriksa barang. Tidak lama setelah itu, dia kembali ke ruangan. Namun kali ini, Karim melihat sesuatu yang aneh. Bang Dedi tidak kembali sendirian, melainkan bersama 4 orang lainnya yang juga teman kerja mereka. Yang membuat Karim heran, kelima orang ini termasuk Bang Dedi, wajahnya tampak pucat seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Bang, kenapa muka kalian pucat semua? Tanya Karim penasaran. Udah, nggak usah banyak tanya, kerja aja cepat, terus pulang, jawab Bang Dedi singkat. Meskipun bingung, Karim memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh dan kembali bekerja sampai shift berakhir pada pukul 12:30 dini hari. Setelah itu, semua orang bergegas pulang ke rumah masing-masing. Saat Karim sudah berada di parkiran motor untuk pulang, Bang Dedi tiba-tiba menghampirinya. Karim, kau tahu nggak tadi aku kenapa? Tanya Bang Dedi. Kenapa, Bang? Apa yang terjadi? Balas Karim. Dengan suara pelan dan wajah masih pucat, Bang Dedi mulai bercerita. Ternyata saat dia berada di gudang sablon, dia mendengar suara perempuan tertawa dari arah tumpukan sandal. Karena penasaran, Bang Dedi menoleh ke sumber suara tersebut. Ketika melihat ke sana, dia melihat sosok kuntilanak dengan wajah gosong rambut gimbal. Sosok itu melayang di atas tempat penyimpanan. Ternyata keempat teman yang berada di gudang sablon juga melihat sosok tersebut. Itulah sebabnya mereka semua kembali ke ruangan dengan wajah pucat pasi. Bukan hanya Bang Dedi yang menyaksikan penampakan itu.
Setelah kejadian tersebut, giliran Nanda, teman Karim yang merekomendasikannya bekerja di pabrik yang mengalami gangguan serupa. Suatu malam, Nanda sedang menjalankan tugasnya memeriksa tinta yang akan digunakan untuk menyablon sandal. Tempat penyimpanan tinta itu berada di luar gedung, jadi Nanda harus keluar sendirian. Setibanya di luar, Nanda menaiki tangga kecil untuk memeriksa stok tinta yang disimpan di atas mesin. Saat sedang mengecek, tiba-tiba ia mendengar suara berbisik. Awalnya Nanda mengabaikannya dan tetap fokus dengan tugasnya. Namun semakin ia abaikan, suara itu terdengar semakin dekat, seperti berada di kanan dan kiri tubuhnya. Merasa tidak nyaman, Nanda akhirnya menoleh ke sekeliling, tapi tidak menemukan siapapun di sana. Ia mulai merasa bahwa dirinya sedang diganggu sesuatu yang tak kasat mata. Dengan perasaan tidak tenang, Nanda mempercepat pekerjaannya dan segera turun dari tangga. Namun saat kakinya menyentuh tanah, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi pandangannya, seperti ada sosok yang berdiri di depannya. Nanda mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang berada di depannya, dan betapa terkejutnya dia. Sosok di depannya adalah pocong dengan wajah hitam legam, gosong, dan menyeramkan. Pocong itu melayang ke arah Nanda, membuatnya kaku seketika. Nanda hanya mampu membaca doa sambil berusaha mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, Nanda berlari menjauh dari tempat itu dan kembali ke ruangan kerjanya. Namun, sebelum ia merasa lega sepenuhnya, tiba-tiba ia mendengar suara berbisik di telinga kanannya. "Kenapa takut?" Detik itu juga, Nanda langsung meminta teman-temannya untuk menemaninya di ruangan. Ketika ditanya apa yang terjadi, Nanda hanya meminta mereka untuk menemaninya tanpa menjelaskan apapun. Meski begitu, teman-temannya sudah bisa menebak bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang menyeramkan. Mereka memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan melanjutkan pekerjaan. Keesokan harinya, barulah Nanda menceritakan pengalamannya kepada Karim dan teman-teman lainnya. Ia bercerita tentang pocong melayang dengan wajah gosong yang menghampirinya. Mendengar cerita itu, Karim akhirnya berbagi bahwa ia juga pernah diganggu oleh sosok tengkorak hitam dan Bang Dedi diganggu oleh kuntilanak dengan wajah gosong di gudang sablon. Sama-sama seram ya, kata Nanda. Tapi sudahlah, nggak usah terlalu dipikirkan. Kita fokus saja bekerja. Semua sepakat bahwa ada sesuatu yang aneh di pabrik itu, tetapi mereka mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan rutinitas mereka. Karim dan teman-temannya masih mencoba bersikap santai, meskipun berbagai gangguan makhluk astral kerap terjadi di pabrik tempat mereka bekerja. Mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Karim pun tetap semangat bekerja, tidak peduli dengan gangguan yang ada. Namun, semua berubah ketika ia memasuki bulan ke-6 bekerja di sana. Suatu hari, sepulang kerja, Karim tiba-tiba mengalami demam tinggi. Awalnya, ia tidak berpikir aneh-aneh, menganggapnya sebagai efek kelelahan. Ia yakin bahwa besok pagi akan sembuh. Dan benar saja, keesokan harinya ia merasa segar bugar. Namun, hal aneh terjadi. Setiap kali sepulang kerja, ia kembali mengalami demam tinggi, tetapi akan sembuh total keesokan paginya. Pola ini terus berulang selama beberapa hari. Yang lebih ganjil, setiap kali demam, kedua kakinya terasa sangat dingin, seperti berada di dalam freezer. Pada awalnya, Karim mengira perasaan dingin itu hanya efek sugesti karena demam. Namun suatu sore, Nanda, temannya, datang menjenguk. Saat tanpa sengaja menyentuh telapak kaki Karim, Nanda kaget dan berseru, "Astagfirullahalazim, kok dingin sekali kakimu, seperti zombie." Karim pun mulai merasa bahwa penyakitnya bukanlah demam biasa. Ia menduga ada kaitannya dengan kejadian horor yang dialaminya selama bekerja di pabrik. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Karim memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia merasa tidak nyaman secara fisik maupun mental, terutama dengan rasa dingin yang tak wajar di kakinya. Setelah berhenti bekerja, semua keluhan aneh itu hilang begitu saja. Ia tidak pernah lagi mengalami demam sore hingga malam, dan tubuhnya kembali sehat seperti biasa. Karim sempat berpikir mungkin ini hanya kebetulan atau efek dari kelelahan bekerja. Namun, ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak wajar selama ia bekerja di pabrik itu. Meski sudah berhenti bekerja, Karim masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia mulai mencari informasi tentang pabrik tersebut. Setelah menggali lebih dalam, Karim menemukan fakta menyeramkan sekaligus menyedihkan. Beberapa tahun sebelum ia bekerja di sana, pabrik tersebut pernah mengalami kebakaran hebat akibat korsleting listrik.
Kebakaran itu menghanguskan hampir seluruh pabrik, termasuk beberapa karyawan yang sedang bekerja. Banyak korban jiwa dalam peristiwa itu, termasuk seorang ibu hamil yang hampir melahirkan. Berita tentang kejadian ini sempat ramai diberitakan. Menurut cerita yang beredar, karena para korban meninggal secara tidak wajar, arwah mereka konon sering bergentayangan di pabrik tersebut. Setelah mengetahui fakta ini, Karim merasa masuk akal jika sosok-sosok yang ia dan teman-temannya lihat seperti tengkorak hitam, kuntilanak, dan pocong, semuanya memiliki ciri-ciri wajah gosong seperti habis dilalap api. Ia menduga bahwa makhluk-makhluk itu mungkin adalah jin yang menyerupai para korban kebakaran di pabrik. Kasihan sekali mereka, pikir Karim. Terlepas dari apakah sosok-sosok tersebut adalah arwah korban atau bukan, Karim merasa penting untuk mendoakan para korban agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Ia juga berharap jika mereka masih bergentayangan, semoga doa dari semua orang bisa membuat mereka tenang dan tidak lagi mengganggu manusia yang masih hidup. Semoga Allah memberikan ketenangan bagi mereka yang telah tiada dan melindungi kita semua dari gangguan makhluk gaib. Amin.